Saya ulangi lagi, ruqyah itu bisa bahaya di ketiga dimensi kemanusiaan kita ya. Bisa bahaya dari sisi rohani, bisa bahaya dari sisi psikologis, dan bisa bahaya dari sisi fisik ya. Tapi kalau jin yang nentuin siapa? Yang nentuin loh. Apakah ini paranormal ini yang bisa menentukan ini jin atau orang ini yang bisa menentukan? Tentu itu nggak bisa ditentukan dan tidak ada orang yang sampai hari ini yang diberi hak untuk menentukan ini ono jinnya apa enggak. Yang meruqyah katanya bilang di rumah yang di pojok sana ada jinnya ini, yang di sini ada jinnya ini. Lalu apa yang terjadi? Mau sholat tahajud takut, mau malam-malam mau wudhu takut sama jinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman channel YouTube Tasawuf Indonesia, jumpa lagi di sesi ngobati ngaji pengobatan sufi. Episode kemarin kita telah membahas tentang dalil-dalil ruqyah ya, dan ternyata tuh ruqyah bukan hanya untuk pengobatan yang klinik gitu, malah kalau di Tasawuf Indonesia ruqyah itu intinya fungsinya untuk mendamaikan jiwa. Secara dalil itu ternyata ada beberapa dalil yang mungkin dipahami masyarakat itu sebagai larangan untuk meruqyah, tapi sebenarnya itu sebagai suatu kehati-hatian kan dapat bahaya terhadap ketawakalan kita. Kita akan lanjut lagi membahas tentang bahaya ruqyah ini seperti apa sih, apakah hanya dari sisi ketauhidan atau mungkin dari sisi lain juga terdapat bahaya lainnya sehingga kita perlu berhati-hati dalam melakukan proses ruqyah. Langsung aja kita tanyakan ke Abah Mustamir ya. Gimana kami? Kalau untuk yang kemarin kan kita udah bahas tentang dalil-dalil ruqyahnya. Sekarang kita akan membahas tentang bahaya ruqyah. Kalau dari bahayanya itu bisa berbahaya dalam segi apa aja sih? Jadi atau kita sambil jalan Jadi gini kami ya. Jadi ada manusia itu ada tiga dimensi kemanusiaan ya. Satu dimensi ruhaniyah, ini dimensi terpenting dalam hidup manusia ya. Yang kedua dimensi psikologis, yang ketiga dimensi fisik. Nah, ruqyah itu bisa bahaya di ketiganya kami. Saya ulangi lagi, ruqyah itu bisa bahaya di ketiga dimensi kemanusiaan kita ya. Bisa bahaya dari sisi rohani, bisa bahaya dari sisi psikologis, dan bisa bahaya dari sisi fisik ya. Nah, kita bahas dari sisi rohani. Yang sisi rohani secara tidak langsung sudah kita bahas kemarin kami ya. Bahwa ketika orang beruqyah dia bisa bari'a minat tawakkuli, bisa sepi dari ketawakalan. Dan itu memang begitu. Jadi apalagi kalau kita meruqyah itu lalu menyangka bahwa sakit kita, nasib kita, misalnya ada nyuwun sewu, ada orang yang belum berkeluarga lalu merasa bahwa saya ini belum menikah karena ada adanya gati saya, ada jin di dalam tubuh saya. Nah, lalu dia waktu diruqyah, yang meruqyah juga mengatakan bahwa ini kamu itu nggak bisa, belum punya jodoh misalnya, itu karena kamu dicegati, dihalang-halangi sama jin tertentu. Nah, saya tidak mengatakan itu salah dan benar, tetapi resiko ruhaninya begitu kan. Ya sekali lagi ya, saya disclaimer, saya tidak menyalahkan, tetapi itu bisa beresiko terhadap rohani kita. Akhirnya nanti kira-kira apa kami? Nanti bulan demi bulan, tahun demi tahun, ketika tidak juga dia dapat jodoh atau sakitnya belum juga sembuh, pada akhirnya apa yang dia rasakan? Goro-goro jin. Nanti dia akan semakin takut, nah itu yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ya sekarang yang kedua adalah bahaya dari sisi psikologis ya. Psikologis itu ada dua, pikiran dan perasaan. Nah, dari sisi pikiran itu membingungkan, bisa membuat orang bingung. Contohnya begini, yang kemarin juga kita sudah beri contoh ya. Ada orang diruqyah nih. Lalu yang ruqyah yang satu bilang jinnya laki-laki, jinnya nasab. Yang satu ini jinnya bukan jin nasab. Lalu apa yang terjadi? Karena yang ruqyah yang satu beda dengan yang lain, padahal kan nggak bisa dipastikan. Siapa yang bisa memastikan? Lalu siapa yang berhak memastikan? Kan nggak ada. Kalau di dokter kan, oh yang ini misalnya ini orang tipes, ini tes Widalnya sekian. Oh ini orang demam berdarah. Kita punya lembaga atau punya orang yang berhak, yang boleh untuk menentukan tadi orang tipes apa enggak. Nah, tapi kalau jin yang nentuin siapa? Yang nentuin loh. Apakah ini paranormal ini yang bisa menentukan ini jin atau orang ini yang bisa menentukan? Tentu itu nggak bisa ditentukan dan tidak ada orang yang
sampai hari ini yang diberi hak untuk menentukan ini ono jine apa enggak. Nah, sehingga itu berisiko kepada pikiran. Membuat pasiennya bingung. Ya kan saya sering begitu. Didatangi klien lalu kliennya bingung. Ustadz, kata si A, kata Ustadz A itu jinnya jin asap, tapi si B katanya ini enggak jin asap. Pikirannya akhirnya bingung. Akhirnya nambah problem kan. Dari sisi rohani dia bisa berisiko tadi, kehilangan ketawakalan. Dari sisi pikiran orangnya jadi bingung, nggak bisa menentukan jinnya yang mana itu tadi. Lalu yang kedua dari sisi perasaan. Nah, ini hujannya kayaknya agak nganu kami, kita cari ini tempat duduk. Nah, di sini boleh. Nah, kita di sini ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi tadi ya. Tadi sampai mana kami tadi? Merusak perasaan berbahaya bagi perasaan. Bagi perasaan ya. Jadi bagi perasaan ketika orang bingung apa yang terjadi. Misalnya begini contohnya ya, kita misalnya ada orang itu meruqyah. Lalu yang meruqyah bilang bahwa di dalam dirimu ada apa istana apa kerajaan jin. Misalnya ada begitu. Lalu apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah tadi ketakutan, kecemasan. Nanti dia mau kemana-mana takut ya. Apalagi kemarin itu ada pasien juga kami yang meruqyah katanya bilang di rumah yang di pojok sana ada jinnya ini, yang di sini ada jinnya ini. Lalu apa yang terjadi? Mau sholat tahajud takut, mau malam-malam mau wudhu takut. Takut sama jinnya. Nah, takut sama jinnya karena dibilangin tadi, dan itu tadi resikonya itu di situ sebenarnya. Ketika kita berfokus kepada jin tadi. Lalu yang terakhir, yaitu bahaya yang terakhir adalah bahaya secara fisik kami ya. Nah, banyak sekali problematika fisik yang muncul ketika seseorang itu diruqyah, yakni penyakit psikosomatis. Nah, itu sangat sering. Justru ketika seseorang misalnya, saya kasih contoh sederhana ya di pasien saya ya. Ada pasien datang ke tempat saya, dia cerita, kemarin saya tuh pusing terus, di dokter belum bisa diobati. Lalu dia ke seorang ustadz untuk diruqyah. Lalu ustadznya bilang, itu ada jin yang gandoli, apa gandoli itu bahasa Indonesia itu, yang gondeli gitu, yang ngiket ini daerah belakangmu. Habis yang ruqyah bilang begitu, langsung ininya berat. Itu kan sugesti sebenarnya kami, itu ain namanya ya. Jadi ketika kalau di dalam psikoterapi itu ada istilah imprint. Imprint itu omongan orang yang bisa terjadi karena dia betul-betul tersugesti dengan imprint tadi, ada imprintnya gitu. Jadi misalnya gini, seorang orang tua bilang kepada anaknya, kalau kamu nggak pakai jaket nanti kamu masuk angin gitu. Nanti bisa kejadian dia masuk angin beneran kalau nggak pakai jaket. Itu namanya imprint ya. Jadi imprint itu sugesti yang diberikan oleh orang yang sangat dia percaya. Dan resiko orang kalau datang ke peruqyah, kan dia sangat percaya dengan yang ruqyah. Nanti ketika dia percaya dengan yang ruqyah, lalu yang meruqyah ternyata nyuwun sewu, entah sengaja atau enggak sengaja, dia memberi sugesti negatif. Dia tidak sengaja atau sengaja memberi ngomong seperti tadi, bahwa di dalam tubuhmu itu misalnya ini ada jin di dalam rongga dadamu misalnya. Itu dia akan merasa sakit di rongga dada nanti pada akhirnya. Kalau dia misalnya ada orang GERD sakit di perutnya, lalu yang peruqyah bilang itu memang di situ tuh ada jinnya. Apa yang terjadi nanti? Terjadi imprint tadi. Jadi nanti orangnya berisiko yang awalnya dia nggak sakit perut jadi sakit perut. Jadi mungkin awalnya cuma bahaya di bagian perasaan, kan ada was-was, ada ya, terus ada imprint dari perut bisa gitu. Bertambah jadi bermacam-macam. Nah, itulah mengapa kami banyak sekali orang yang datang dari paranormal satu ke paranormal yang lain, dari ustadz satu ke ustadz yang lain, problematikanya malah makin banyak. Karena itu tumpukan sugesti. Tumpukan sugesti dari peruqyah tadi yang entah beliau sadari, entah beliau sengaja atau enggak beliau sengaja, kita enggak ngerti. Tetapi resikonya begitu memang. Jadi ada ada bahaya tadi, itu 3 bahaya tadi ya. Satu dari sisi rohaniah, kita jadi tidak bertawakal, dan itu memang sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu. Lalu yang kedua bahaya dari sisi psikologis, yaitu pikiran dan perasaan. Tadi pikiran membuat orang bingung, perasaan membuat orang takut. Lalu yang ketiga
adalah bahaya bagi fisik. Nanti bisa terjadi problem psikosomatis, penyakit-penyakit tambahan yang diakibatkan oleh sugesti-sugesti negatif yang berasal dari peruqyah itu. Nah, itulah yang kita jaga di dalam tasawuf Indonesia kami ya. Karena selama saya meruqyah 18 tahun ya, selama 18 tahun ini pengalaman-pengalaman itu sangat banyak bagi kami, sehingga kami berusaha menjaga betul agar ketiga bahaya ini bisa kita minimalisasi ya. Dan yang paling kita khawatirkan ya bahaya yang pertama itu sebenarnya. Bahaya keruhanian itu. Dan itu juga yang diisyaratkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, gitu kami. Oke, mungkin untuk sesi kali ini itu aja gitu. Ya, gitu aja. Ya. Kita akan bahas mungkin selanjutnya tentang bagaimana ruqyah dilakukan atau mungkin koneksinya dengan yang lebih detail tentang psikosomatis tadi, lebih mendetail di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe ataupun komen-komen juga bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.